Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Advent pertama kita disadarkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Memang dalam Advent nanti kita merayakan Natal, itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Tetapi seperti dikatakan dalam Injil yang baru kita dengar tadi, kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kapan itu akan terjadi, tidak seorang pun yang tahu kapan. Tetapi itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena itu kita harus siap sedia dalam segala sesuatu, sehingga bila tiba-tiba Tuhan datang, kita tidak terkejut dan kita bisa menyambut Dia. Walaupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu yang kita sebut hari kiamat atau akhir dunia ini, memang menakutkan bagi orang-orang yang itu. Tetapi bagi orang yang percaya dan yang betul-betul hidup menurut firman Tuhan, justru kedatangan kedua itu tidak menakutkan, tapi justru membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena dengan kedatangan kedua itu kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Dan inilah saya kira tujuan hidup kita semua di dunia ini. Bagi Anda semua yang ada di sini. Saudara-saudari yang terkasih. Hidup kita di dunia ini tidak untuk selamanya. Kalau saya bertanya kepada Anda ya di sini mungkin ada anak kecil dan kalau saya bertanya nanti 80 tahun lagi kamu ada di mana? Saya kira kebanyakan sudah tidak ada di dunia ini ya. 80 tahun lagi mungkin kalau masih ada anak kecil umurnya bisa masih itu bisa 10 tahun. Tapi saya kira sebagian besar sudah tidak ada. Termasuk yang ngomong ini. Ya, saya kira ya kita suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini. Siapapun Anda itu. Kadang-kadang orang berkata biar umurnya sampai 100 tahun. Tetapi ini kalau saya umur 100 tahun, kalau betul hidup selalu dalam Tuhan yang bahagia. Tapi kalau tidak, itu juga siksaan. Ya. Hidup kita di dunia ini, saudara-saudara, diarahkan kepada hidup yang kekal. Karena seperti yang saya katakan, kita semua pasti suatu saat harus meninggalkan dunia ini. Lalu kalau meninggalkan dunia ini pergi kemana? Pergi kemana? Nah, ini. Karena itu juga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus memakai kesempatan ini untuk betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya. Supaya bila tiba saatnya nanti kita diterima di hadapan Tuhan. Dan bukannya enyahlah kamu yang tidak itu demikian. Tetapi kalau kita sudah di dunia ini saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan maka ada keuntungannya. 2 lipat. Pertama, sudah di dunia ini walaupun kadang ada tantangan, ada pencobaan-pencobaan, tetapi satu hal yang penting kita sadari, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Seperti kata Santo Paulus. Dan bila ada pencobaan, pasti juga ada rahmat yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Dan di tengah-tengah semuanya itu kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka
sudah di dunia ini kita boleh mengalami sukacita, kebahagiaan, dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ada pencobaan. Oleh karena itu saudara-saudari, penting sekali kita sadar bagi Anda yang telah diberi rahmat untuk percaya kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, tetapi memang untuk dunia yang akan datang. Dan di sini ini ada persiapan. Seperti dikatakan Santo Petrus, kita ini sedang berziarah. Berziarah kemana? Menuju ke rumah Bapa. Nah itu perjalanan kita. Karena itu kita sebagai peziarah-peziarah ini, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu apa? Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang saya kira sangat penting dalam hidup kita ini, yaitu bahwa sudah sekarang ini kita betul-betul mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Tidak cukup hanya tahu tentang Yesus, tapi kita harus mengenal. Kalau saya bertanya kepada Anda, tahu enggak siapa Paus Fransiskus itu? Tahu enggak? Tahu atau tidak? Tahu siapa Paus Fransiskus itu? Fransiskus itu. Semua kan tahu. Dalam tiap misa kita selalu kata untuk Paus Fransiskus. Tahu. Tapi kalau saya tanya, kenal dia enggak? Kenal dia tidak? Ya mungkin ada pernah ke rumah, pernah jabatan tangan dengan pos. Tapi posnya enggak kenal kamu, lupa. Nah inilah, tapi kita ini saudara, dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Kalau kita tahu tentang Paus Fransiskus, tidak mungkin semua mau kenal beliau, lalu bisa komunikasi dengan beliau, dan itu tidak mungkin. Tetapi kita pada Tuhan Yesus yang hidup, kita walaupun berapa banyaknya Anda di sini, bahkan di mana-mana ratusan juta orang yang itu mengenal dia, karena dia maha kuasa, kita bisa selalu berkomunikasi dan berhubungan dengan dia. Nah ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda membaca Injil, ya misalnya Injil Yohanes itu pasal 15. Tuhan bersabda apa? Aku ini pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan berbuah bila tetap tinggal pada pokoknya. Ya, di sini memang tidak ada anggur ya, tapi Anda lihat misalnya bougainville, bunga bougainville indah. Coba dipotong rantingnya, apa yang terjadi dengan bunganya? Apa? Bunganya langsung layu, mati. Begitu juga Anda, begitu kita semua. Kita itu ranting pada pokok anggur itu. Maka kalau lepas dari pokoknya, kamu akan mati. Nah, ini saya kira sudah yang penting. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya tahu tentang Yesus, tapi kita harus mengenal dia. Dan karena dia maha kuasa, kita bisa mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan dalam Injil Yohanes itu juga mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintah-perintahku. Dan kami akan datang, Bapakku akan mengasihi kamu juga, dan kami akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Sadarkah Anda, saudara, bahwa kamu itu adalah kenisah-kenisah Roh Kudus. Roh Allah tinggal dalam hatimu. Dan kalau Roh Kudus itu juga Bapa dan Putra. Kita ini adalah kenisah-kenisah Allah. Bukan dari semua
yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, yang penting dalam hidup kita ini ialah kita masing-masing harus mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, seperti tadi saya katakan ranting tadi, kalau lepas dari pokoknya akan mati, kering dan kemudian dibakar. Itu. Begitu juga hidup kita. Lalu bagaimana dalam hal ini? Saudara-saudari yang terkasih, saya tahu banyak orang Katolik misalnya yang memang Katolik, tapi hanya begitu saja, tapi tidak mengenal Yesus. Dan ini penting sekali untuk mengenal Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya itu? Dalam situasi dunia sekarang ini kita melihat begitu banyak tantangan-tantangan, kemurtatan-kemurtatan. Negara-negara yang dulunya Kristen sudah berubah menjadi negara kafir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada zaman kita ini Tuhan memberikan rahmat yang istimewa supaya kita boleh mengenal Tuhan. Itu bagaimana caranya? Nah, ini memang satu hal yang istimewa. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira pada zaman kita ini itu terjadi di mana-mana ya, itu Tuhan memberikan rahmat untuk mengenal dan mengalami Allah. Kalau saya bertanya kepada Anda, siapa yang pernah mengalami kasih Allah? Saya kira ada, tapi mungkin tidak semua. Nah, ini dewasa ini saudara, bagi Anda yang belum pernah itu cobalah ikut retret awal di mana ada pencurahan Roh Kudus dan di situ orang itu boleh bahwa Yesus betul hidup. Ada beberapa kesaksian yang macam-macam tentang itu. Jadi satu hal yang saya itu menarik yaitu misalnya ada orang yang dulu tidak pernah baca kitab suci, coba beli kitab suci, ada orang Katolik beli kitab suci tapi baca tidak ngerti. Tapi setelah dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dia datang bisa membaca kitab suci. Dan betul-betul itu. Nah, karena itu ini saya anjurkan bagi Anda. Dari Anda sini boleh saya tanya, siapa yang pernah ikut retret awal? Mohon angkat tangan. Ya, tapi saya lihat banyak yang belum ya. Jadi bagi yang belum, coba Anda ikut itu. Ini adalah satu rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau Anda betul mengalami lewat pencurahan Roh Kudus itu, walaupun itu bukan satu-satunya, tapi saat ini itu merupakan sarana istimewa, rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, ditawarkan. Maka kalau Anda mengalami itu, hidupmu akan berubah. Anda akan mengenal Yesus betul-betul. Yesus itu bukannya tahu, tetapi mengenal, mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Seperti tadi saya katakan dalam Injil Yohanes 15 ya. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kita tetap pada pokok itu, kita tinggal pokok, kita mendapat kehidupan dari pokok tadi. Kehidupan baik di dunia ini maupun di tempat lain. Dan hidup yang akan datang maksudnya. Jadi itu pertama. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi dewasa ini perkembangan teknologi luar biasa ya. Berapa tahun yang lalu itu HP belum ada. Sekarang sudah HP. Dan ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Orang tua hati-hatilah untuk anak kecil sudah diberi HP. Banyak orang tua
anaknya diberi HP. Tapi apa itu HP itu bagi anak kecil itu di dalam HP itu banyak racunnya. Banyak anak kecil akhirnya racun. Saya lihat beberapa keluarga ya misalnya kalau sudah sedang makan masing-masing ini anaknya HP, papanya HP, ibunya HP, macam-macam. Ya, mungkin di antara Anda yang mengalami itu ya. Jadi komunikasi sulit, tapi HP. Dan anak-anak kecil itu mulai kecil sudah dia HP. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Tapi itu kemudian banyak sekali racunnya, racun rohani dalam HP itu. Maka kalau anak-anak itu tidak dididik sejak kecil untuk betul-betul berdoa mengenal Yesus, akhirnya nanti yang menderita orang tuanya sendiri. Karena anak itu akan tidak bermoral lagi. Oleh karena itu saya kira saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mau memiliki keluarga yang baik, baiklah kamu setiap hari berdoa bersama dalam keluarga. Suami dan istri bersama-sama. Lalu tengah anak-anak. Misalnya saya sebagai salah satu contoh yang konkret. Coba kamu tiap hari berdoa rosario bersama. Jadi tadi memang pertama coba ikut pencurahan Roh Kudus retret awal lalu menjadi satu keluarga ikut retret. Saya yakin keluargamu akan berubah. Dan kemudian di dalam itu sebab itu anak-anak mulai kecil diajak berdoa bersama, diajar berdoa. Jangan terus kasih HP aja. Kadang-kadang orang tuanya daripada anak itu ganggu, kasih HP aja. Tahu tidak apa kalau demikian Anda itu beracun kepada anak-anakmu. Dan kalau kemudian anakmu kehilangan iman, menjadi tidak bermoral lagi, mengikuti arah-arah yang sesat dan tidak bermoral. Tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan, kamu menyebabkan anak-anak itu begitu. Itu tanggung jawab kamu. Lah, saya kira ini. Tapi sebaliknya, saya kenal satu keluarga yang kemudian tiap-tiap hari selalu berdoa bersama anak-anaknya. Keluarga menjadi harmonis. Coba Anda itu kepada dalam keluargamu, jangan terus itu HP ini sekarang dewasa ini HP itu menjadi racun bagi banyak anak. Berapa waktu yang lalu saya mendapat berita seorang anak muda mati di depan komputernya. Karena terus main game macam-macam, tidak tahu apa lagi gitu. Akhirnya itu mati di depan komputernya. Lah ini saudara, karena itu memang ini alat-alat canggih. Tetapi alat ini tadi HP, komputer macam-macam bisa dipakai untuk hal yang baik. Tetapi bila Anda tidak mempunyai relasi pribadi dengan Yesus, godaan setan itu akan besar sekali. Orang memakai HP, memakai komputer bukan untuk bagaimana mengenal Tuhan lebih, tapi sudah tawaran-tawaran pornografi macam-macam itu banyak sekali. Sehingga akhirnya apa? Nah, inilah saudara, sadarkah saudara bahwa itu merupakan pukat harimaunya setan. Dulu setan menggoda orang pribadi-pribadi. Sekarang lewat itu bisa langsung ribuan bahkan jutaan orang digoda dan hilangkan imannya. Moral-moral saya kira itu yang jahat sekali. Misalnya itu di Amerika seperti itu, anak itu kalau orang tua pukul anaknya bisa dilaporkan polisi. Memang yang dia bisa mendidik anaknya kadang itu. Tapi di sana itu moralnya sudah tidak ada lagi.
Allah dibuang, moral Kristen dibuang. Silahkan itu mau perkawinan homo, terus percabulan, perjinahan, itu no problem. Kalau demikian hancur. Sekarang sudah kita lihat tanda-tandanya. Bahkan negara yang dulu itu di pinggir-pinggir jalan tuh banyak gelandangan, saudara. Nah, karena itu bagi Anda semua, kalau Anda mau betul-betul hidup sudah di dunia ini, boleh mengalami damai dan sukacita, harus pada Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, Yesus bersabda, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau ranting itu mau lepas dari pokoknya, dia akan menjadi kering dan kemudian dibakar. Dibakar di mana? Api neraka itu. Sekarang itu begitu banyak sekali orang yang sangat menyedihkan, membuang Tuhan. Tapi jalan Tuhan memang seringkali sulit kita mengerti. Tapi kalau kita betul-betul hidup dalam persatuan dengan Tuhan Yesus. Dan dia tadi mempunyai relasi pribadi dengan Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita semua membaca kitab suci. Bukan sekedar begitu saja, tapi meresapkan. Baca kitab suci, baca, resapkan. Dan dengan demikian kamu akan dipengaruhi oleh itu. Dan sudah di dunia ini kamu akan mengalami prarasa kehidupan surgawi. Artinya apa? Sudah di dunia ini hidupmu akan bahagia. Tidak takut apapun juga. Tidak takut ini. Kadang-kadang orang takut bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Ya. Lalu memang saya itu masih ingat ya. Ada seorang ibu kebetulan anaknya di Amerika. Dikirim. Terus karena Amerika itu, Romo bagaimana kalau anak saya terpengaruh ini, terpengaruh itu. Lalu saya, bagaimana ibu kalau tidak apa-apa. Ya. Tapi memang bahaya. Lah kenapa tahu bahaya dikirim anaknya ke sana? Karena pengaruh-pengaruh itu. Saya beberapa yang sangat menyedihkan. Banyak anak-anak orang kehilangan imannya ke sana itu. Nah kalau itu berarti apa? Ya, karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan itu. Jadi kadang-kadang orang itu menimbun kekayaan begitu rupa, korupsinya bukan main, untuk apa? Nanti itu akan dibakar bersama dengan orang itu di neraka itu. Jadi kalau Tuhan memberikanmu berkat ya, berikan itu bagikan kepada orang-orang membutuhkannya. Orang miskin dan lain-lain itu. Jadi dengan demikian kamu akan sudah di dunia ini gitu. Misalnya kadang-kadang ya saya tidak tahu di antara Anda. Karena mungkin hartanya berlebihan atau apa. Mau cari makan aja pergi ke Jepang. Tujuannya apa? Hanya 1-2 hari Jepang untuk makan di sana. Berapa biayanya itu? Kalau itu makan biasa aja ya. Lalu apa yang kamu buat itu berikan kepada orang-orang yang miskin, yang menderita dan sebagainya. Itu nilainya tambah. Kamu akan mengalami sukacita dan damai. Tapi kalau hanya pergi ke Jepang untuk makan, apa sih enaknya? Sudah itu lapar lagi. Lapar lagi. Tapi saya tahu ada beberapa keluarga, kita makan aja di Jepang sebentar. Coba, hanya untuk makan. Nah ini saudara-saudari yang dikasih. Karena itu bagi Anda semua,
Ini saya tekankan, ini penting sekali. Dalam keluarga berdoalah bersama-sama. Dan saya kira salah satu doa yang sederhana yaitu tadi doa rosario. Tapi bagi Anda semua cobalah ikut retret awal yang itu. Lalu kalau demikian saudara, ini kita tahu bahwa kuasa Tuhan ada pada kamu. Dan kamu akan mengalami, walaupun ada pencobaan-pencobaan, tetapi Tuhan itu setia, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Karena apa pencobaan itu dibiarkan Tuhan? Supaya iman kita tumbuh dan berkembang. Itu tujuannya itu. Lah, karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dalam keluarga itu supaya ada doa. Doa itu maksudnya apa? Relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu tidak pernah berdoa lagi, saya kira hidupmu akan kacau. Akan kacau. Dan di dunia ini kamu sudah kacau. Nanti kalau sudah meninggal, kamu bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Dan realitas ini saya kira ini penting perlu disadari. Realitas neraka orang seenaknya saja. Korupsi seenaknya, itu seenaknya. Menipu seenaknya dan sebagainya. Lalu melanggar itu macam-macam hukum Tuhan. Seolah tidak seperti tadi iming-iming dari kelompok gereja setan tadi. Ada beberapa anak muda yang masuk begitu. Sebenarnya sangat mengerikan, mengasihani. Bagi anak-anak yang tidak bermoral, menarik sekali. Do what you will. Kamu boleh berbuat apapun yang kamu sukai. Menarik untuk anak-anak itu yang tidak bermoral. Tapi konsekuensi, tapi tanggung akibatnya itu tidak pernah dikatakan. Lalu saudara-saudari yang bagi Anda semua, saya anjurkan ini, saya kira keluarga, coba kamu mulai berdoa bersama. Dengan doa bersama, walaupun kecil, kalau doa macam-macam ya, tapi yang di sini belajar sudah pernah ikut retret awal di sini, bisa belajar doa Yesus dan lain-lain. Nah ini satu kuasa Tuhan. Kuasa nama Tuhan. Kita tidak usah takut akan apa. Juga tidak usah takut kepada roh-roh jahat dan sebagainya. Bagi orang yang tidak beriman atau yang belum pernah mengalami kasih, bahkan orang Katolik kalau merasa ada diganggu roh jahat, pergi ke dukun. Tapi sebetulnya bukannya dibebaskan, tapi malah dikuasai. Tapi kalau Anda percaya kepada Yesus dan berelasi, tidak usah takut apapun juga. Kuasa roh jahat atau apapun juga. Lalu ini saya ingat seorang ibu ya, ini sebagai satu contoh yang menarik tentang kekuatan paranormal. Banyak orang-orang yang mungkin itu tertarik kepada wah dukun tuh hebat punya kuasa ini, kuasa itu dan sebagainya. Lalu juga banyak anak-anak muda belajar bela diri, lalu belajar tenaga dalam. Yang seringkali itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari kuasa jahat. Ini sebagai contoh konkret, ada seorang ibu di suatu kota, bukan di Surabaya, bukan di Malang, tapi suatu kota. Itu seorang ibu, dia ikut retret awal, terus di situ belajar doa Yesus. Lalu dia rajin belajar doa Yesus. Doa Yesus, Yesus. Terus kebetulan anaknya itu ikut bela diri. Kelompok bela diri, belajar tenaga dalam. Suatu hari guru anak itu datang ke rumahnya. Lalu bertemu dengan
mamah dari anak itu. Terus gurunya bilang, kamu tahu enggak mamamu tuh punya tenaga dalam besar. Nah namanya anak ya. Terus bilang, mami kata guru, mami itu punya tenaga dalam besar. Mami itu enggak pernah belajar tenaga dalam. Ya mami, tapi kata guru begitu. Akhirnya anak mendesak gitu. Terus apa maksudmu? Mami, kita adu tenaga. Karena dia anak itu belajar tenaga dalam itu. Aduh, akhirnya kan desak-desak terus. Mami ya sudah. Lalu mami harus bagaimana? Mami duduk aja seperti kalau itu doa Yesus. Nanti saya serang. Mami saya serang, mami gini aja gitu. Oke. Karena didesak-desak oleh anaknya akhirnya ya sudahlah gitu. Bagaimana gitu. Oke. Terus apa yang terjadi? Ketika itu anak itu menyerang, katakan begini, mama itu begini. Lalu apa terjadi? Anak terpelanting, jatuh terpelanting. Gitu. Terus bangun lagi. 2 kalinya. Lagi, itu lagi. Jatuh lagi kedua kalinya. Padahal mamanya itu tidak pernah belajar silat ya. Tidak pernah belajar itu. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Lalu waktu ketiga kali lagi gitu. Terus akhirnya ketiga kali, mami ampun mami, ampun mami, ampun mami. Karena apa? Kuasa Tuhan jauh lebih besar itu. Dan ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda betul bersatu dengan Yesus. Ya memang kita tidak mencari itu ya. Tapi ini satu kekuatan, kita tidak usah takut apapun juga. Lalu bahkan, nah ini saya harap nanti Anda yang pernah begitu juga bisa membantu melayani saudara-saudara, teman-teman, kenalan dan sebagainya untuk itu. Lalu itu, jadi kuasa Tuhan ini jauh lebih besar. Ya, jadi saya ingat juga ini sebetulnya dari seorang frater kami dulu. Dia suatu saat diminta oleh satu kelompok bela diri yang orang Katolik itu untuk mengajar tentang doa. Oke, baik. Ketika itu rencana di suatu tempat ya, mereka itu kelompok dari itu. Terus dari Jakarta waktu itu. Kelompok itu sudah itu siang hari yaitu malam hari rencananya akan ada doa Yesus itu. Tapi siang hari belajar tentang tenaga dalam. Gurunya memberi pertunjukan tentang dalam. Dia ambil kikir tahu ya, yang dipakai baja yang pakai untuk itu besi itu kekuatan. Diletakkan di atas batu. Lalu dia tak begini patah. Nah itu kekuatan. Terus saya masih ingat frater itu bilang gini, aduh apa ya itu kuasa. Terus dia duduk dari atas lihat Yesus. Lalu kemudian kedua kali terpental kaki kirinya tidak patah. Lalu akhirnya dia baru gitu, udah jangan begitu, udah begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan ini itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Masih ingat juga ada seorang gadis ya, itu dulu kan dia ikut retret awal, itu diajak temannya, ayo temani saya pergi ke dokter paranormal. Sudah, ketika temannya masuk, dia tinggal di luar kamar tamunya. Lalu pikirnya ini apa ya kuasa. Lalu dia itu mengucapkan doa Yesus. Tidak lama kemudian dokternya keluar. Kamu buat apa di sini? Saya tidak buat apa-apa. Kamu apa? Ya saya hanya doa Yesus. Waktu diusir, ya itu gak boleh. Diusir supaya dia tunggu di jalan. Lalu setelah karena dia di jalan itu mungkin sudah dokter tidak terganggu lagi. Tapi saudara, saya berikan contoh-contoh ini bukan kita untuk menyalahgunakannya. Lalu karena itu saya masih ingat sesudah peristiwa itu saya pernah
pergi ke Shenzhen di Cina, itu ada semacam tempat pertunjukan itu macam-macam bagus lah. Lalu ada satu itu tiang begini, tiang besar, terus rupanya tangganya itu semua pisau. Waduh, ketika melihat itu, lalu saya, kita cepat pergi. Saya nggak tega, kalau saya hadir nanti mereka naik, kakinya patah, tangannya patah, cilaka. Tapi itu rupanya juga pengaruh di mana-mana. Memang bagi Anda yang begitu, jangan mencobai tapi ya. Lah, ini saudara-saudara yang terkasih, dari satu pihak, kuasa-kuasa ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita betul-betul bisa berpaut kepada Tuhan dan tidak takut akan apapun juga. Memang bagi saudara-saudari yang sudah mulai pelayanan dalam kuasa Roh Kudus itu bisa mengusir setan, mendoakan orang dan sebagainya, banyak sekali. Nah, karena itu saudara-saudari, bagi Anda yang betul-betul mempunyai relasi pribadi dengan Yesus dan betul bersandar kepada Tuhan, tidak usah takut apapun juga. Tidak usah takut apapun juga. Karena Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita. Karena itu sekali lagi, ajarlah anak-anak Anda mulai dari kecil untuk mengenal Yesus. Untuk belajar berdoa betul-betul. Dan nanti itu akan jadi berkat bagi Anda. Jadi ini juga nanti tentang moral Kristen, menghargai orang tua dan sebagainya. Ini saya kira perlu ditekankan. Ya, ini saya kira tradisi yang saya mendapat suatu baru video tentang di Cina. Itu bagaimana negara komunis itu ya, tapi menekankan hormat kepada orang tua. Itu luar biasa. Negara yang namanya Kristen justru tidak ada lagi. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup sini, cobalah kamu betul-betul, bagi Anda yang belum pernah mengalami retret awal, ikutlah retret awal. Nanti kau mau tanya programnya di resepsionis. Itu di sini. Bagi Anda yang dari Jawa Timur ya, yang kami adakan di sini. Kalau Jawa Barat ada Cikanyere, di tempat-tempat lain juga kami punya. Lalu dengan demikian hidupmu sudah di dunia ini akan memiliki keuntungan. Artinya kamu boleh mengalami damai dan sukacita, tidak takut apapun. Ya, jadi kalau sudah berakhir di dunia ini, nanti Anda akan di dunia ini sudah mengalami damai dan bahagia, walaupun belum sempurna. Nanti kalau sudah pindah dari dunia ini, Anda akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Itulah rahmat dan panggilan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan saya harap ini panggilan dan rahmat ini jangan dilewatkan. Tapi mulai sekarang kembali ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu berdoa. Dan saya kira kalau ada keluarga berdoa rosario bersama-sama, ini juga akan memberikan berkat untuk keluarga Anda. Amin.